Halo semua, selamat datang di channel saya. Dan pada hari ini kita akan belajar satu topik UKM PPD yang cukup sering keluar, yaitu bantuan hidup dasar dan juga henti jantung. Topik ini menurut saya itu mudah untuk dikuasai karena jawaban-jawaban dari soal-soal yang keluar itu biasanya berdasarkan algoritma yang ada di AH tahun 2015. Nah, sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012, memang bantuan hidup dasar ini masuk dalam kompetensi 4A atau suatu ilmu yang memang kita harus kuasain. Nah, memang topik bantuan hidup dasar ini tidak hanya keluar di soal-soal CBT saja, tapi juga bisa muncul di soal OSCE. Jadi kita juga harus bisa melakukan bantuan hidup dasar ini pada pasien. Yuk kita langsung ke soal. Soal nomor 1 ya. Saat bertugas di IGD, Anda menemukan salah satu pengantar pasien tiba-tiba tidak sadarkan diri. Yang pertama kali Anda lakukan adalah A. Panggil bantuan, B. Memastikan kondisi sudah aman, C. Cek nadi, D. Cek pernafasan, dan E. Segera mulai RJP. Nah, jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah B, yaitu memastikan kondisi sudah aman. Nah, ini adalah algoritma bantuan hidup dasar sesuai dengan American Heart Association pada tahun 2015. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan apabila kita menemukan pasien yang tidak sadarkan diri adalah memastikan bahwa situasi dan kondisi aman atau verify scene safety. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan. Apabila memang pasien unresponsif, maka kita harus panggil bala bantuan, mulai emergency response, dan juga ambil alat defibrillator. Baru kita lakukan pemeriksaan, pastikan tidak ada nafas dan juga tidak ada nadi. Apabila masih ada nafas dan masih ada nadi, maka kita harus monitor kondisi pasien. Apabila dia ada nadi namun tidak ada nafas, maka kita memberikan nafas buatan sebanyak 1 nafas buatan selama 5-6 detik atau 10-12 nafas buatan per menit. Apabila kita didapatkan tidak ada nafas maupun tidak ada nadi, maka kita harus segera mulai RJP dengan perbandingan 30 kompresi dan juga 2 nafas buatan sampai ada alat defibrillator. Nah, setelah alat defibrillator ini datang, maka apa yang kita lakukan harus kita lihat irama jantungnya apakah dapat dilakukan shock atau tidak. Apabila dia dapat di shock, maka kita langsung segera berikan satu kejutan jantung. Segera setelah dilakukan kejutan jantung, segera mulai lagi RJP. Apabila ritmenya tidak shockable, maka kita lanjutkan RJP. Nah, dalam situasi bantuan hidup dasar atau BLS atau ACLS, menjaga keamanan diri adalah nomor 1. Kita pastikan menggunakan APD yang lengkap dan pastikan bahwa situasi dan kondisi itu memungkinkan untuk dilakukannya resusitasi. Apabila tidak memungkinkan, pasien harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Nah, ini dari AH 2015 juga, bahwa rescuers arriving on the scene of emergency should verify that environment is safe for the provider. Jadi kita harus memastikan bahwa situasi dan lingkungan ini aman sebelum kita memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, yang bahaya ini seringkali ada zat kimia atau zat listrik yang mungkin berbahaya. Nah, yuk kita lanjut ke soal nomor 2. Perbandingan yang tepat antara pijat jantung dan nafas buatan yang diberikan kepada pasien yang tidak terintubasi adalah, ini jawabannya adalah A, yaitu 30/2. Nah, ini dari guideline yang sama, AH 2015 disampaikan bahwa memang sebelum tahun 2005, perbandingan antara kompresi dan ventilasi ini 15/2. Namun setelah 2005 diupdate menjadi 30/2, dan sampai sekarang masih bertahan 30/2, merupakan ideal perbandingan antara kompresi jantung dan juga nafas buatan. Nah, soal nomor 3.
Anda menemukan seorang pasien tidak sadarkan diri di IGD. Saat melakukan pemeriksaan pada pasien didapatkan bahwa tidak terdapat nafas dan nadi. Jadi ini tidak ada nafas dan nadi, ya. Langkah pertama yang Anda lakukan adalah A. Memonitor kondisi pasien dan menunggu bala bantuan datang. B. Mulai RJP. C. Berikan nafas buatan. D. Pasang monitor. Dan E. Panggil bala bantuan. Nah, jadi kuncinya di sini adalah tidak ada nafas dan tidak ada nadi. Karena ini penting sekali. Ada nafas, tidak ada nadi. Ada nadi, tidak ada nafas. Nah, ini berbeda-beda ya penanganannya. Nah, kita kembali ke algoritma. Kita lakukan assessment. Kita lihat apakah dia ada nafas atau ada nadi. Apabila dia tidak ada nafas dan tidak ada nadi, maka yang harus kita lakukan adalah kita lakukan RJP dengan perbandingan 30:2. Nah, ini kalau dia ada nafas dan ada nadi, kita monitor. Tidak ada nafas dan ada nadi dan tidak ada nafas, maka kita berikan nafas buatan 1 nafas selama 5-6 detik. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ditemukan pasien tidak sadarkan diri di IGD. Segera dilakukan RJP dan dilakukan pemasangan monitor. Didapatkan hasil EKG sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah irama asistol, ya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? A. Defibrilasi. B. Mulai RJP dan pasang IV line. C. Cek pupil dan refleks cahaya. D. Intubasi. Dan E. Masukkan epinefrin. Nah, ini irama asistol ini masuk dalam non-shockable rhythm. Maka yang harus kita lakukan adalah mulai RJP dan lakukan pemasangan IV line. Nah, ini masuk dalam algoritma Advanced Cardiac Life Support atau ACLS. Nah, jadi kita mulai RJP dan pasang monitor. Kita lihat apakah ada shockable rhythm. Nah, apa yang dimaksud dengan shockable rhythm adalah irama jantung yang dapat dilakukan defibrilasi. Itu ada VF atau pulseless VT atau VT yang tidak ada irama. Sedangkan irama asistol atau PA ini masuk dalam non-shockable rhythm, maka yang harus dilakukan adalah kita segera lakukan CPR. Dan juga pasang IV line. Nah, kita bahas soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Ditemukan seorang pasien tidak sadarkan diri di IGD. Nah, segera dilakukan RJP dan dilakukan pemasangan monitor, didapatkan EKG sebagai berikut. Nah, kita lihat EKG-nya, irama apa ini? Nah, ini disebut sebagai irama VF atau ventricular fibrillation. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jawaban yang benar adalah dilakukan defibrilasi. Nah, kita kembali ke algoritma ACLS. Nah, kita sudah lakukan RJP di soal, sudah lakukan pemasangan AED, monitor, dan didapatkan irama VF atau pulseless VT. Nah, yang seharusnya dilakukan adalah dilakukan defibrilasi atau shock. Nah, ini diharapkan dapat mengembalikan irama jantung, dan segera setelah dilakukan defibrilasi, maka kita harus lakukan CPR atau RJP selama 2 menit. Nah, sekarang saya akan mencoba membahas EKG-EKG yang sering muncul pada soal-soal ACLS. Nah, di kiri ini adalah EKG pada soal ini, yaitu ventricular fibrillation. Nah, kita lihat biasanya dia irama tidak teratur ya bentuknya. Berbeda dengan VT, ventricular tachycardia di kanan. Kita bisa lihat ini tinggi-tinggi ya, seperti gunung, dan iramanya cukup reguler. Nah, ini irama-irama yang disebut sebagai shockable rhythm. Nah, ini adalah gambaran non-shockable rhythm. Ini adalah di kiri adalah asystole atau tidak ada aktivitas listrik pada jantung. Di kanan ada pulseless electrical activity, di mana seharusnya kita bisa lihat ada aktivitas listrik pada jantung, meskipun
tidak ada nadi yang teraba pada kasus ini. Yuk kita lanjut ke soal nomor 6. Ditemukan pasien tidak sadarkan diri di IGD. Segera dilakukan RJP dan dilakukan pemasangan monitor, didapatkan EKG sebagai berikut. Nah, ini adalah gambaran VF juga. Nah, setelah dilakukan defibrilasi dan RJP, obat apa yang harus disiapkan? Nah, jawabannya ini adalah obat epinefrin. Nah, ini kembali ke algoritma, kita dapatkan bahwa dia adalah VF, dilakukan shock, CPR, dan juga pemasangan IV akses. Nah, obat yang harus diberikan adalah obat epinefrin. Setelah masuk epinefrin, maka berikutnya yang masuk adalah amiodaron. Jadi ingat, yang pertama diberikan adalah epinefrin. Baru pada round berikutnya kita akan memberikan amiodaron. Nah, soal nomor 7. Ditemukan pasien tidak sadarkan diri di IGD, segera dilakukan RJP dan dilakukan pemasangan monitor, didapatkan EKG sebagai berikut. Setelah dilakukan RJP, obat yang harus disiapkan adalah, nah untuk soal ini juga adalah epinefrin. Iramanya pada soal ini adalah irama asisto. Nah, kita bisa lihat di algoritma ini masuk dalam non-shockable rhythm, bisa asistol atau PA. Yang kita lakukan adalah kita langsung lakukan RJP dan masukkan obat epinefrin. Nah, ronde pertama itu adalah epinefrin, berikutnya tidak masuk obat. Selanjutnya, soal nomor 8. Seorang pasien tidak sadarkan diri ditemukan pingsan di IGD. Saat dilakukan pemeriksaan, didapatkan bahwa nadi tidak teraba dan pemeriksaan EKG menunjukkan hasil sebagai berikut. Nah, harusnya irama EKG seperti ini itu pasti akan menimbulkan nadi yang teraba. Tapi di soal didapatkan fakta bahwa nadi tidak teraba. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah irama PEA atau pulseless electrical activity. Nah, apa yang dilakukan? Apabila kita menemukan irama PEA, maka harus mulai RJP dan pasang IV line. Nah, ini kita kembali lagi ke algoritma bahwa dia adalah masuk dalam non-shockable rhythm, yaitu asistol dan PEA. Yang kita lakukan adalah lakukan CPR, pasang IV line, dan masuk obat epinefrin. Nah, ingat bahwa pada siklus pertama kita memberikan obat epinefrin, siklus berikutnya tidak perlu masuk obat. Nah, ini kita review sedikit. Sambil kita melakukan bantuan hidup dasar atau bantuan hidup lanjut, kita juga harus mencari apa yang menjadi penyebab henti jantung. Nah, di guideline ACLS ini juga disebutkan 5H dan juga 5T atau penyebab dari henti jantung yang sering ditemukan. Apa saja itu? Ada hipovolemia, hipoksia, hydrogen ion atau asidosis, hipo atau hiperkalemia, hipotermia, tension pneumothorax, tamponet jantung, toksin, trombosis baik itu pulmoner ataupun koroner. Nah, ini adalah penyebab henti jantung yang sering ditemukan dan harus kita assess pasien ini. Nah, jadi pada sesi ini kita telah mempelajari algoritma bantuan hidup dasar, algoritma bantuan hidup lanjutan, dan juga penyebab-penyebab yang sering ditemukan pada kasus henti jantung. Nah, pada sesi berikutnya kita akan mempelajari tentang algoritma takikardia dan bradikardia. Thank you sudah mendengarkan sesi hari ini. Like apabila suka dan subscribe apabila dirasakan bermanfaat. Terima kasih.